Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, yang paling sering ditanyakan orang itu adalah bagaimana Pak caranya istiqomah. Jadi kalau sudah dijelaskan yang baik, kemudian bagaimana cara bisa istiqomah. Nah, malam ini saya jawab. Untuk menjawab ini, saya membaca dulu surah Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Terjemahnya, maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan bersama orang-orang yang telah bertaubat kepadamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas, jangan berlebihan. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, surah Hud ayat 112. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pendek, tapi ayat ini yang membuat Nabi beberapa waktu kemudian jumlah rambutnya yang beruban itu bertambah. Gara-gara mikir ini. Sebab Nabi merasa bahwa ayat ini bukan hanya peringatan, sama dengan kan Muhammad, istiqomahlah kamu, istiqomahlah kamu. Nabi menganggap ini sebuah tamparan keras baginya. Lalu sahabat bertanya, kata mana loh Nabi yang membuat Nabi merasa ditampar Allah itu, mana itu? Dijawab oleh Nabi, yaitu fastaqim kama umirta, itu istiqomahlah kamu. Bahkan sejak itu, sejak ayat ini, Nabi selalu berpesan tuh, yang serius, yang serius. Kalau beragama itu yang serius, sungguh-sungguh, serius, serius gitu. Dan juga setelah ayat ini, Nabi jarang tertawa. Mikir, istiqomah itu artinya stabil. Kalau tidak istiqomah itu labil. Nah, itu. Jadi istiqomah itu iman, orang yang memiliki iman yang gimana ya, enggak goyah itu loh. Dicaci dan dipuji itu tetap kata-katanya itu standar. Loh, Pak, standar. Jadi dicaci ya ngomongnya tetap standar. Ukuran agama itu ya sopan, ya bener, datar. Dipuji ya begitu. Itu istiqomah. Maka waqala ba'dul hukama, kitab Tambihul Ghafilin itu mengutip sebagian perkataan ahli hikmah, ya. Wa alamatul ladzi istaqama famathaluhu kamathalil jabal. Perumpamaan orang istiqomah itu ya gunung itu. Gunung. Jadi kalau ada orang imannya seperti gunung itu, yaitu istiqomah. Inilah yang membuat Nabi sedih itu di sini, karena ditampar. Nabi ini ditampar karena saat turun ini, ya, saat turun ini Nabi itu diteror dengan
tiga sisi. Satu, diteror pemikiran. Nabi itu diteror mentalnya. Nabi itu diteror fisiknya coba. Jadi pemikirannya juga dilawan, kemudian mentalnya dijatuhkan, dan fisiknya jadi sasaran. Itu. Dan menurut Allah ya, sekuat-kuat Nabi itu, sekuat-kuat Nabi, Nabi itu hampir goyah loh Pak. Nabi itu hampir goyah. Nah, ketika dia merasakan hampir goyah itulah kemudian seperti ayat ini nempelin Rasulullah. Silakan Bapak periksa surat Al-Isra ayat 74-75. Al-Isra 74-75. Ini Pak. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Ini artinya Pak, coba terjemahnya ya Bapak ya. Tidak usah tafsirnya ya, terjemahnya saja. Dan kalau kami tidak menguatkan hatimu wahai Muhammad, kalau kami tidak menguatkan hatimu Muhammad, niscaya kamu hampir terpengaruh untuk mengikuti mereka. Loh Pak, ya toh? Kalau aku tidak menolong kamu Muhammad, kamu itu sudah goyah, hampir saja kamu hanyut. Jika hal itu terjadi, maka kami sungguh akan memberimu siksa yang berlipat di dunia dan begitu pula siksaan berlipat sesudah mati. Kalau kamu waktu itu sudah bereset, ikut hanyut dengan pikiran mereka, di dunia saya siksa, di akhirat tambah berat. Tsumma tajidu laka 'alaina nasira, dan tidak akan ada seorang pun yang menolongmu menghadapi siksaan kami. Surat Al-Isra 74-75. Kan tadi Pak. Laqad kitta tarkanu ilaihim, hampir kamu itu. Makanya kita tidak bisa Pak kalau istiqomah terus hanya usaha-usaha sendiri itu tidak bisa. Harus ada power besar. Power besar. Maka kita ini minta istiqomah itu antara lain doa kita, ya muqallibal qulub, terus tsabbit qalbi ala dinik, yaitu istiqomah Pak. Wahai Allah yang mengendalikan hati, yang mengendalikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati saya ini tetap pada agama. Itu istiqomah Pak. Apa saja sifat-sifat atau karakternya gunung itu? Satu, la yudhibus sail. Gunung itu sekalipun ada banjir besar itu tidak hanyut. Ada toh Pak? Gunung hanyut kena banjir itu ada toh? Jadi ketika iman kita itu, maaf saja ya, diberi tantangan itu kok tidak goyah itu. Nah Nabi itu diingatkan, ya begitu itu. Saya sering membuat contoh yang sangat sederhana ya Pak, sangat sederhana. Ya tadi itu mencontoh yang stabil, dipuji dan dicaci itu, ya tidak tergoda untuk sampai mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Dan itu Nabi pun juga minta loh kepada Allah. Di buku saya Terapi Sholat Bahagia itu coba dianut doa tasyahud. Itu ada kata-kata Rasulullah yang berbegini. Wa as'aluka khasyaka fil ghaibi wasyahadah wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Wahai Allah, saya mohon istiqomah. Kata-kata saya itu tetap
menjunjung tinggi kebenaran dan sopan santun seketika aku fil ghadabi war ridho, ketika aku lagi senang orang itu atau lagi sakit hati dengan orang itu. Ada bapak yang berani mengatakan saya sudah istiqomah, Pak. Coba. Saya saja ini sudah ceramah bertahun-tahun tuh, kalau ada orang yang mencaci dengan orang yang memuji itu ya maunya ya agak disama-samakan gitu, tapi tetap tidak bisa itu, tidak bisa. Jadi la yudhibus sail. Kalau ada orang ya dulu dia punya pacar, sama-sama senang, lalu tidak jadi menikah gara-gara tidak disetujui bapaknya. Ini saya buat contoh, Pak, supaya Bapak tahu istiqomah itu seperti apa. Jadi istiqomah itu bukan kok ukurannya ya istiqomah setiap subuh dia sholat jalannya lewat situ, kelompoknya masih di situ loh. Bukan istiqomah ukuran itu. Istiqomah itu iman. Kalau ada orang punya pacar, Pak ya, tidak jadi nikah, setelah 35 tahun ini sama-sama yang ini istrinya meninggal, yang ini suaminya meninggal. Sudah. Tiba-tiba setelah 35 tahun itu kok ya Allah menakdirkan tinggal di sebuah hotel jauh, hotel yang laki-laki itu di kamar 445, yang mantan pacarnya itu 446. Terus sama-sama keluar apa? Kamar, ketemu, Pak. Kalau tidak ada kerenyeng, you know the meaning of kerenyeng, ngetes? Strum. Istiqomah. Istiqomah. Bapak bayangkan yang mantan pacar Bapak. Bapak bayangkan yang mantan pacar Bapak terus subhanallah. Kalau tidak istiqomah, Pak, terjadilah perzinahan. Atau paling tidak itu ya mencari hukum-hukum yang enak-enak lah. Telepon, boleh enggak saya menikah langsung di sini sama berdua? Janda, juda. Kalau ada ustadz yang mengatakan enggak boleh, galek mana? Boleh. Masya Allah. Istiqomah, la yudhibus sail. Tidak akan hanya dengan banjir, wala tuharrikuhur rih. Nah, ini tidak goyang ketika ada angin puting beliung. Ada tuh, Pak, gunung joget kena angin tuh. Yaitu perumpamaan istiqomah. Terus yang ketiga, wala yujmiduhul barad. Nah, ini dan tidak membeku ketika ada udara dingin. Wala yudhibuhul har, dan tidak meleleh. Tidak meleleh sekalipun panasnya menyengat. Itu perumpamaan istiqomah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya dulu mengisi di sini kan, saya berbicara tentang berjabat tangan dengan malaikat itu. Orang yang istiqomah itu sering diajak jabat tangan oleh malaikat itu di sini, yang istiqomah itu loh, Pak. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Itu syaratnya ya seperti itu, Pak. Nah, kita sekarang belum diajak jabat tangan malaikat, belum istiqomah. Maka beruntunglah yang punya istri bernama istiqomah. Baik. Bentuk konkret istiqomah itu
Juga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sungguh Allah itu sudah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan sampai diterlantarkan perintah-perintah Allah itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah membuat aturan batas-batas ini, maka tidak boleh dilewati itu. Wa harrama asya'an fala tantahikuha. Dan Allah telah menetapkan larangan-larangan, maka jangan dilanggar. Nah itu, yaitu istiqomah. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin. Nah ini perhatikan. Dan Allah tidak berbicara tentang sesuatu itu. Allah tidak menetapkan hukum tentang sesuatu itu. Di Quran tidak ada, hadis tidak ada. Rahmatan lakum ghairu nisyanin. Bukan karena Allah lupa. Allah kok tidak menetapkan itu ya? Bukan karena Allah lupa, bukan. Rahmatan lakum itu sebenarnya memberikan space, memberikan ruang kamu untuk berpikir. Rahmatan lakum ghairu nisyanin. Allah tidak menetapkan itu ya karena memberi rahmat kamu, ada ruang untuk berpikir, berkreasi. Bukan lupa. Fala tabhatsu anha, jangan kamu berdebat rame-rame berpanjang-panjang soal hal itu. Makanya ayat tadi kan istiqomalah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad dan bersama orang-orang yang bertobat kepadamu, wala tatghaw. Kamu istiqomah itu boleh, tapi awas kamu tuh jangan berlebihan. Istiqomah sholat malam ya, jam 1 sholat malam itu tiap malam jam 1 sampai subuh. Lah istrinya bilang, kok sholat terus toh mas? Tuh. Datangnya jam 12, tidur 1 jam. Yang istri tidur di kamar, suaminya tertidur di ruang tamu ya. Tiap hari terus. Lah ini kan berlebihan ini. Tubuhmu itu punya hak untuk sholat. Istrimu punya hak. Istrimu punya hak juga. Loh ini berarti melewati. Seperti yang dilakukan Nabi dulu itu, ketika kedatangan beberapa tamu, dia mengatakan, saya ingin menjadi orang yang baik Rasulullah. Apa itu? Saya puasa terus. Kalau malam saya sholat terus. Ya Nabi mengatakan, kamu niru siapa? Apa saya mencontohkan itu? Kamu niru siapa? Kok berlebihan gitu? Wong saya ini nabimu saja tidak begitu kok. Nah ini jangan sampai prinsip istiqomah itu kemudian kita melupakan hak-hak yang lain, berlebihan gitu. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz fi Syarhi Lubabil Hadis, ada kitab Pak yang ditulis oleh ulama internasional Al-Jawi Al-Bantani. Al-Jawi Al-Bantani itu ulama Jawa, lahir di Banten, dan dia itu ulama internasional. Wafatnya tahun 1897 ini Pak ya. Masya Allah. Dia ini imamnya Masjidil Haram ya. Kitab yang ditulis berapa? 115 kitab. Dan sebagian kitab-kitab itu dijadikan textbook di Timur Tengah. Bahkan dia mendapat julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpinnya ulama-ulama Hijaz. Ada juga yang menyebut Al-Imamul Muhaqqiq wal Fahamah Al-Muhaqqiq
imam yang paling pinter dalam soal keilmuan tasawuf, tauhid, fikih, tafsir. Masya Allah, hebat. Kita bangga Indonesia punya, dan itu garisnya itu sampai ke Rasulullah SAW. Dia menulis begini, iman bisa meningkat dengan ketaatan beribadah. Orang kalau ingin istiqomah ya, kalau ingin meningkat ya tingkatkan ibadahnya, dan bisa berkurang akibat suatu dosa. Jadi setiap dosa itu mengurangi kualitas keimanan, mengotori. Beliau juga mengutip Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abu Dawud. Nah ini, Bapak pernah mendengar iman itu naik dan turun? Pernah? Itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis, bukan perkataan Rasulullah, bukan. Itu perkataan Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abu Darda. Apa yang dikatakan? Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah jika orang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Naik imannya, ya. Lalu intinya di dalam pendapat itu dikatakan bahwa iman tidak bisa bertambah hanya dengan menjalankan sholat dan puasa. Tidak bisa. Perlu disertai dengan ridho, latihan ridho terhadap takdirnya Allah. Nah, itu. Tidak meragukan janji Allah soal rizki, soal yang lain-lain. Gitu. Jadi iman itu tidak bisa bertambah hanya dengan ibadah, tidak bisa. Tapi harus latihan jiwanya itu, Pak. Setelah itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, sekarang saya sudah bercerita soal istiqomah, contoh-contoh istiqomah. Sekarang bagaimana untuk bisa sampai istiqomah? Satu, dicatat, satu permohonan. Jangan lupa setiap saat itu, wahai Allah, bimbinglah aku untuk tetap konsisten pada agama. Berat Pak, berat, sungguh berat. Oh, godaan kita itu tiap hari, Pak. Godaan untuk memberi pinjaman hutang itu ya setiap saat tuh Pak itu. Pagi-pagi sudah ada SMS, BPKB-mu di mana, daripada nganggur. Loh gitu ya Pak. Daripada nganggur, bawa sini saya beri pinjaman, gitu Pak. Akhirnya kemudian mencoba pinjaman-pinjaman yang itu sebenarnya tidak terlalu primer, tidak terlalu penting ya. Akhirnya terbelit hutang. Lah kalau sudah terbelit hutang, ke masjid takut ketemu yang menghutangi. Ya tadi, ini takut. Akhirnya tidak mungkin loh. Kalau orang terbelit hutang kemudian bisa imannya istiqomah itu susah Pak. Karena kesalahan membuat keputusan. Banyak kan orang-orang sekarang yang menderita gara-gara hutangnya yang 10 tahun yang lalu yang salah perhitungan. Naudzubillah. Saya doakan Bapak Ibu ini yang punya hutang ya, diberi kemudahan Allah untuk menutup dan jangan hutang lagi lah gitu. Tuh. Jangan hutang lagi, cukup dikuat-kuatkan. Subhanallah, saya membaca tafsir ya. Di Sudan itu ada sebuah rumah kok ditutup terus. Tuh. Setelah dipaksa buka kamar pintunya itu, ternyata di situ ada seorang ayah, seorang ibu dan anak-anaknya yang tidak bisa bergerak karena kelaparan. Di situ. Dia tidak mau meminta. Dia tidak mau meminta-minta. Bertahan. Masya Allah, bertahan. Tidak mau meminta-minta, tidak mau. Kalau dia mau bawa petok D-nya rumahnya kan bisa dapat pinjaman. Enggak.
Insya Allah sampai begitu. Jadi satu, kalau ingin istiqomah, mohonlah kepada Allah terus menerus, bimbinglah saya ya Allah. Wahdini, bimbinglah saya pada waktu duduk di antara dua sujud. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, bimbinglah kami. Sudah ya, satu. Yang kedua, makanan. Jauhilah yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat. Bapak kalau punya teman akrab sekolah, dia jabat, ngajak makan-makan di restoran yang termahal, Bapak mau? Bapak mau? Pak Wahid mau? Mau? Enggak tanya dulu Pak Wahid, itu uang dari mana dulu itu toh? Tanya dulu Pak Wahid ya. Jangan-jangan itu uang pajak PBB. Kalau ragu tidak mau menjawab, itu syubhat namanya. Jangan. Sebab makanan yang syubhat, makanan yang haram itu punya pengaruh besar terhadap kejiwaan orang. Gitu. Karena gini loh Pak, Allah kan sudah mengukur toh, kamu harus makan yang halal. Insya Allah kalau makananmu halal, maka magnetmu kepada yang halal itu tinggi. Cocok berarti petunjuknya. Sepeda motor, menurut petunjuknya diisi apa? Sepeda motor supaya bisa jalan diisi apa? Bensin toh? Ya, bensin. Itu petunjuknya. Insya Allah kalau diisi bensin sesuai dengan petunjuknya, jalan, di starter bisa. Sekarang diganti. Airnya kelapa, ayo diganti. Bisa enggak? Enggak bisa toh, karena salah. Apalagi diganti kencingnya kerbau, enggak bisa. Nah, makanan ini mempengaruhi. Jadi makanan tanya dulu, ini bagaimana. Jadi yang pertama adalah permohonan, minta kepada Allah toh. Yang kedua apa? Makanan. Yang ketiga, perbarui iman terus. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dikuatkan imannya itu. Tidak ada Tuhan yang bisa mengatur saya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang membuat saya sakit kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memudahkan anak-anak saya punya masa depan illallah. Dikuatkan terus. Jaddidu imanakum biqouli la ilaha illallah. 3 ya. Keempat, pembimbing. Nah ini pembimbing. Jangan baca sendiri, jangan baca buku sendiri tanpa ada yang ditanya Pak gitu ya. Tanya ini apa gitu. Ada yang bimbing, dan membimbingnya cari orang yang benar-benar ya. Membimbing, ada pembimbing. Cari guru pembimbing. Dalilnya mana? Banyak Pak. Itu surat At-Taubah 119. Itu dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kamu itu bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang benar. Bimbing. Kelima, baca Al-Quran. Ini Ramadan. Sebentar lagi Ramadan ini ya. Sebab Quran itu adalah nur, cahaya. Ramadan itu nanti diprogram, ada program khataman, ada program hafalan, ada program perenungan. Jadi harus khatam sebulan 2 kali atau 3 kali. Yang kedua, ada program yang tidak harus khatam,
mungkin 1-2 ayat yang diresapi itu loh Pak. Bismillah saja Pak. Kata bismillah itu berapa memasukkan orang Islam? Karena merenungkan bismillah itu. Resapi. Jadi ada program yang sudah enggak ngurus khatamannya, saya hanya 1-2 ayat itu saya renungkan apa ini. Ada juga yang program hafalan. Tuh. Bapak Ibu ini kan ada beberapa surat yang selalu jadi langganan toh, padahal ada di sebelahnya itu ada surat-surat penting tapi kan tidak pernah dipakai. Iyalah. Iya Pak. Betul ya? Yang sering jadi langganan kan ya surat-surat itu, padahal sebelahnya itu ada Alam Nashrah belum hafal, Sabbihisma Rabbikal A'la belum hafal, di program Ramadan ini. Ada kenang-kenangannya. Yang keenam, tahapan. Jangan lupa tahapan, Pak, tahapan. Ya. Artinya untuk bisa istiqomah itu ada tahap-tahapnya, Pak. Contoh, ya sudah tidak sampai sholat malam dulu ini, tapi bertahap. Oke, duha tidak akan saya tinggalkan, atau saya selama ini sholat zuhur itu hanya setelah sholat zuhur, sholat sunnah, sebelumnya belum, berarti sekarang ditambah dulu. Nanti kalau sudah zuhur sebelumnya 4, setelah zuhur itu 4, berarti berapa itu? 4 berapa? Zuhur 12 toh. Siapa yang istiqomah ini, Allah mengatakan orang ini tidak boleh kena, jangankan masuk neraka, kena percikan api neraka aja tidak boleh. Nah ini bertahap, ini 2 ini. Masih banyak loh Pak di antara kita ini yang meremehkan sholat sunat itu. Meremehkan sholat sunat itu banyak. Bertahap. Yang ketujuh, akui kesalahan dan segeralah istighfar. Sering-sering mengakui kesalahan. Seperti doa yang dibaca oleh imam kita tadi itu kan mengakui toh. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi. Ya Allah, saya mengakui nikmat itu banyak pada saya, tapi saya juga mengakui dosa yang saya lakukan juga tidak sedikit, gitu, mengakui. Kemudian yang terakhir adalah selektif teman. Selektif teman. Selektif teman. Berarti berapa tadi Pak? 8. Saya tidak yakin Bapak hafal, ya. Tuh. Supaya hafal, Bapak catat saja, ya. Saya singkat, permai atas, permai patas. Nah, gitu aja supaya gampang. Apa? Permai patas. Per 1 permohonan. Mohon. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ma-nya itu makanan. Permai itu, I-nya itu iman. Terus patas toh, P yang berikutnya adalah pembimbing. Pembimbing. A-nya itu Al-Quran, T-nya itu tahapan, A-nya itu akui kesalahan, S-nya apa tadi terakhir? Apa tadi? Selektif teman. Selektif teman. Jadi nggak gampang. Bapak kalau masuk di grup-grup WA, kalau itu memang nggak bagus, tinggalkan, keluar toh. Itu termasuk selektif teman itu. Ini bikin masalah saja grup ini. Keluar. Pamit tapi mohon maaf saya keluar. Itu termasuk dalam lingkup selektif teman. Saya kira begitu Bapak sekalian. Apa tadi singkatannya? Permai patas. Permohonan, makanan, terus iman diperbarui terus,
pembimbing Al-Quran, tahap-tahapan, akui kesalahan, S-nya selektif teman. Alhamdulillah. Loh, kalau sudah saya singkatkan gitu namanya saya gunakan otak kanan. Kalau otak kiri susah menghafal, enteng. Saya kira begitu. Ada pertanyaan monggo. Masih ada waktu tuh Ustaz? Ini Pak Ustaz. Dipersilakan, masih ada waktu 7 menit untuk dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, istiqomah yang sering didengungkan Pak Ustadz adalah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu sampai akhir. Tetapi banyak yang saya dengar itu rata-rata itu terjadi malaikat turun pada saat mau meninggal dunia. Jadi ayat itu konteksnya kalau seseorang istiqomah, kalau meninggal dunia maka terjadi seperti itu. Padahal kalau kita tengok di hadis Arba'in Nawawi, kan ada sahabat bertanya, ya Rasul, saya ingin tanya pada Anda dan saya tidak akan tanya lain kecuali itu. Rasul kan menjawab, kul amantu billah sumastaqim, beriman dan itu. Beristiqomah dari sini kan terkait dengan dzikir. Jadi orang dzikir mengingat Allah. Jadi orang yang beristiqomah itu kan berarti pada dirinya ada konsep dzikir terus menerus pada diri. Dan orang yang berzikir maka ala bidzikrillah tatmainul qulub. Apakah tidak boleh diartikan bahwa ayat tadi itu bukan hanya pada saat mau meninggal dunia, tapi pada keseharian seorang itu pada saat dia beristiqomah, maka dia pada saat dzikir maka dia tenang hatinya. Jadi tidak hanya pada saat malaikat, tidak hanya pada saat mau meninggal dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah saya jelaskan Pak, ingat saya insya Allah di channel saya sudah saya jelaskan. Bapak klik saja itu Muhammad Ali Aziz channel, kemudian berjabat tangan dengan malaikat. Jadi malaikat berjabat tangan dengan manusia itu mengucapkan jangan takut, jangan sedih. Itu kapan? Satu, setiap ada problem. Ya tidak mungkin toh Pak, malaikat itu menurunkan nunggu orang mau mati itu. Kan banyak orang-orang yang dikirim Allah malaikat tuh, menjelang apa itu ada problem. Yang kedua menjelang mati. Yang ketiga itu pada hari kebangkitan, itu malaikat dikirim lagi pada saat panas-panas itu loh Pak. Tuh. Tenang. Terus nanti pada saat hari perhitungan itu datang lagi itu. Oleh karena itu yang menerangkan bahwa ayat itu khusus untuk orang yang mau mati itu ya, itu sebagian tafsir saja Pak, masih banyak tafsir yang lain gitu. Karena kita boleh menafsirkan itu karena memang ayatnya tidak menjelaskan timingnya, waktunya kan enggak. Tapi kan contoh Pak ya, perang Badar itu kan malaikat yang didatangkan Pak, iya toh? Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu ketika tentaramu itu kecil dibanding musuh. Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikah. Apakah kamu cukup nanti kira-kira dibantu malaikat 3.000? Allah menjawab lagi, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Tidak hanya 3.000, nanti saya kirim 5.000. Nah, malaikat juga kan? Oke. Syaratnya istiqomah. Kalau sekarang belum dikirim berarti belum istiqomah. Cukup? Oke. Prof, dalam menjalankan istiqomah itu Allah malas, kadang semangat gitu. Ini gimana caranya? Apa Pak? Malas dan semangat gitu.
kadang malas sekali, kadang semangat gitu. Gimana biar semangat terus gitu. Semangat terus itu. Nah ya itu Pak yang kita bicarakan sejak tadi itu. Kalau kan gini tuh Pak, istiqomah itu stabil, tidak istiqomah itu labil itu ya. Itu. Kita ini kan banyak labil tuh Pak. Kita itu kan tahajud itu tidak seberapa khusyuk kalau tidak ada problem berat itu. Iya toh? Tapi kalau problemnya berat jadi mantap itu sholatnya itu. Bacaan itu mantap, doa itu sampai sapu tangan 2 itu tidak cukup, tisu-tisu itu tidak cukup juga. Wudhu lagi, baca lagi. Nah, orang seperti ini kan tidak istiqomah. Kata Allah, kalau memang istiqomahmu itu lewat problem, ya sebaiknya kamu saya beri problem terus sampai mati kamu supaya istiqomah. Ya kita berdoa Pak, kita berdoa tadi itu Pak itu. Bapak kan bertanya bagaimana saya kadang malas, kadang semangat. Ya ini permai atas tadi itu. Imannya itu loh Pak. Gini loh Pak ya. Akhirat itu kan enggak boleh Pak spekulasi itu. Saya itu nanti di akhirat kemungkinan selamat, kemungkinan tidak, itu kan enggak boleh Pak. Loh wong akhirat dibuat spekulasi itu loh. Maka sekarang harus kita jamin bahwa saya harus, nggak bisa spekulasi. Gitu Pak ya, jadi minta kepada Allah. Nabi saja minta supaya dihilangkan malasnya itu loh Pak. Wa na'udzubika minal jubni wal kasali. Wahai Allah, jauhkan saya ini dari minder dan malas. Minder, malas. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Oh kita itu ingat toh Pak. Bismillahi masya Allah la yasukul khairah illallah. Apa saja yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Orang tidak bisa melakukan satu sekecil apapun kebaikan kalau tidak dibantu Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su' illallah. Tidak bisa kita itu meninggalkan kebiasaan yang buruk itu kalau tidak dibantu Allah. Nah ini begitu. Waktu habis ya. Waktu habis. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Wahai Allah, bantulah kami untuk istiqomah selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang selalu bersyukur, senang terhadap berapapun pemberian-Mu dan apapun keputusan-Mu. Wa husni ibadatik, jadikan kami bertambah umur, bertambah pula iman dan istiqomah kami. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali kami telah membawa pahala yang cukup untuk menghadap-Mu. Wahai Allah, jangan wafatkan kami kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni semuanya. Jangan wafatkan kami kecuali Engkau menyambut kami dengan senyuman-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin.